Trump akhirnya mengambil langkah pertama untuk menguasai Kuba sepenuhnya dengan mengirimkan Direktur CIA John Ratcliffe ke Havana, membawa pesan yang tidak bisa diabaikan oleh rezim komunis. Entah pulau itu berubah secara mendalam atau akan menghadapi tekanan penuh dari Amerika Serikat di halaman belakang Amerika sendiri pada 16 Mei 2026 ini. Kunjungan tersebut menegaskan bahwa Trump tidak memperlakukan Kuba sebagai simbol lama Perang Dingin, tetapi sebagai basis yang lemah, tanpa bahan bakar, tanpa kekuatan ekonomi, bergantung pada sekutu yang bermusuhan, dan sekarang terpaksa bernegosiasi dengan Washington. Sementara keluarga tua Castro kembali menjadi sasaran utama. Kemungkinan tuduhan terhadap Raul Castro atas kematian 4 orang dalam serangan terhadap pesawat sipil pada tahun 1996 menambah bobot politik dari ofensif ini dan menunjukkan bahwa Trump menekan Kuba dari segala sisi. Penegakan hukum, energi, bantuan kemanusiaan, dan keamanan regional. Rezim tersebut telah berusaha menggembar-gemborkan perlawanan selama beberapa dekade, tetapi sekarang menerima kepala CIA di Havana. Meminta bantuan, mencoba membuktikan bahwa mereka tidak mengancam Amerika Serikat dan melihat Washington mengambil inisiatif dalam langkah yang memperlihatkan kegagalan komunisme Kuba di hadapan pemerintahan yang paling agresif terhadap kediktatoran di belahan barat. Saya akan menceritakan semuanya kepada Anda. Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, dengan standar kredibilitas Milson Alves. Ratcliffe bertemu di Havana dengan pejabat-pejabat yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri Kuba dan dengan orang-orang yang dekat dengan struktur intelijen rezim tersebut. Misi tersebut dilakukan atas nama Trump pada saat Kuba menghadapi kekurangan bahan bakar, pemadaman listrik, tekanan di jalanan, dan kehilangan dukungan dari luar negeri. Pulau ini tidak bisa terus berfungsi sebagai tempat perlindungan yang aman bagi para musuh Amerika Serikat di belahan barat. Ratcliffe membahas operasi intelijen, stabilitas ekonomi, dan keamanan. Pemerintah Amerika membuka pintu kerjasama, tetapi mensyaratkan perubahan mendasar di dalam pulau tersebut. Dalam praktiknya, Trump menawarkan jalan keluar dan pada saat yang sama menunjukkan besarnya tuntutan. Kuba bisa menerima bantuan, tetapi mengaitkan bantuan itu dengan syarat bahwa Kuba harus mencoba meredakan krisis, namun harus meninggalkan perannya sebagai basis terdepan bagi musuh-musuh Amerika Serikat. Rezim Miguel-Canel tiba dalam posisi lemah dalam negosiasi ini, karena pulau itu tidak memiliki kekuatan ekonomi untuk menantang Washington seperti yang dilakukan di masa lalu. Kuba menerima kemungkinan menerima bantuan kemanusiaan sebesar 100 juta dolar dari Amerika Serikat, sementara mereka menghadapi kekurangan bahan bakar, pemadaman listrik, dan sistem dalam negeri yang tertekan. Pemerintah Kuba berusaha mengatakan bahwa pulau itu tidak menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika, tetapi kehadiran langsung Direktur CIA di Havana menunjukkan bahwa Trump tidak menerima versi itu tanpa menuntut jaminan. Krisis bahan bakar telah membuka celah yang dibutuhkan Washington untuk dimanfaatkan. Pada 15 Mei 2026, Kuba menaikkan harga bensin dan solar secara signifikan, tetapi banyak SPBU di Havana tetap tutup karena kekurangan pasokan. Meskipun begitu, masalahnya bukan hanya soal harga. Masalah utamanya adalah rezim tidak mampu menjamin energi, transportasi, dan kehidupan normal bagi masyarakat. Disinilah Trump memperkenalkan o ponto mais sensível. Pemerintah Kuba selalu berusaha menjual ketahanan ideologis, tetapi sekarang mereka harus menghadapi kenyataan yang pahit. Tanpa bahan bakar, tanpa dukungan eksternal yang kuat, dan dengan penduduk yang lelah, Havana kehilangan ruang untuk berpura-pura mengendalikan situasi. Tekanan Amerika terhadap pengiriman minyak dan ofensif diplomatik Washington telah mendorong rezim ke posisi defensif. Pukulan kedua datang dari ranah hukum. Pemerintahan Trump sedang menyiapkan dakwaan. Tindakan pidana terhadap Raul Castro karena penembakan jatuh pesawat milik organisasi Brothers to the Rescue pada 24 Mei tahun 1996. Dalam peristiwa itu, jet tempur Kuba menembak jatuh 2 pesawat sipil yang dioperasikan oleh para eksil Kuba, dan itu hampir menjadi tekanan psikologis di Amerika Serikat. Dan organisasi penerbangan sipil internasional menyimpulkan bahwa pesawat-pesawat itu berada di atas perairan internasional, sementara pemerintah menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran wilayah udara.
Serangan saat ini menargetkan Raul Castro karena dia adalah Menteri Pertahanan pada saat itu dan masih menjadi simbol hidup dari kekuatan revolusioner lama. Poin ini mengubah tingkat keseriusan krisis. Trump tidak hanya menekan Kuba karena kurangnya demokrasi, energi, atau karena bersekutu dengan Tiongkok dan Rusia. Dia menjadikan keluarga Castro sasaran utama tuntutan pidana. Pesannya kuat karena menyasar inti rezim. Garda lama tidak kebal hukum. Raul Castro berusia 94 tahun sudah tidak lagi secara resmi menjabat sebagai presiden, tetapi masih mewakili struktur yang telah mendominasi Kuba selama beberapa dekade. Ketika Washington mengancam akan menjadikan nama itu sebagai target hukum, peringatan tersebut sampai kepada militer, dinas intelijen, dan para birokrat yang menopang Havana. Rencana ini juga memiliki makna politik yang jelas di dalam Amerika Serikat, Miami, para eksil Kuba, dan basis anti-komunis. Gerakan ini dianggap sebagai jawaban lama yang terlalu lama disimpan. Selama bertahun-tahun, kasus pesawat yang ditembak jatuh tetap menjadi luka terbuka. Sekarang, Trump menggunakan peristiwa ini untuk menunjukkan bahwa era memperlakukan rezim diktator Kuba sebagai hal folkloris belaka sudah berakhir. 4 orang tewas dalam serangan itu, dan tuntutan hukum muncul tepat pada saat rezim tersebut kehabisan bahan bakar, tanpa stabilitas, tanpa perlindungan internasional yang sama seperti sebelumnya. Marco Rubio juga menjadi tokoh sentral dalam perubahan ini. Sebagai Menteri Luar Negeri dan putra dari komunitas Kuba Amerika, Rubio berpendapat bahwa ekonomi Kuba hanya akan benar-benar berubah jika sistem pemerintahannya berubah. Kalimat ini merangkum strateginya. Tidak ada gunanya mengirim uang, melonggarkan sanksi, dan tetap mempertahankan struktur komunis yang sama mengendalikan segalanya. Bagi Trump, bantuan kemanusiaan tidak boleh menjadi oksigen politik bagi kediktatoran. Bantuan itu perlu digunakan sebagai alat tekanan untuk mendapatkan konsesi nyata. Pergerakan di Havana masih menunjukkan bahwa Trump sedang berusaha memperketat pengepungan regional. Logikanya adalah mengambil peran Kuba sebagai basis dukungan bagi para lawan Amerika Serikat, melemahkan ketergantungan pulau itu pada mitra seperti Tiongkok dan Rusia, dan memaksa rezim untuk memilih antara isolasi yang mendalam atau keterbukaan dengan syarat-syarat dari Amerika. Ini adalah pengendalian melalui energi, bantuan, jalur hukum, intelijen, dan negosiasi. Ini adalah Washington yang kembali mengendalikan papan permainan di dekat pantainya sendiri. Kuba mencoba bertahan lewat retorika. Menteri Luar Negeri Bruno Rodrigues mengecam tekanan Amerika dan menuduh Washington mengikuti jalan yang berbahaya. Namun, reaksi Kuba sudah tidak lagi datang dari posisi yang nyaman. Tahap berikutnya bisa jadi akan lebih berat lagi. Reuters melaporkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat berencana mengumumkan dakwaan terhadap Raul Castro di Miami pada tanggal 20 Mei 2026. Jika hal ini berlanjut, Havana harus menghadapi krisis internal, tekanan ekonomi, tuntutan kemanusiaan, kunjungan CIA, dan serangan langsung terhadap simbol tertinggi keluarga Castro secara bersamaan. Trump tidak perlu menyatakan bahwa dia telah mengambil alih kendali atas Kuba. Langkah pertama sudah diambil. Ketika rezim mulai merespons tekanan Amerika di dalam Havana sendiri. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.